Konbanwa minasan, kembali lagi bersama saya Kamado. Oke, akan lanjut baca trade order ya, chapter yang ke-31. Oke, di ending chapter 30-nya situ Warrior Kim melawan kapten dari Holy Order of Ascent Father ya, Odusik. Mereka membuat taruhan yaitu jika Warrior Kim menang dia mendapatkan ganti rugi dan tidak diganggu lagi oleh si maniak gila itu ya. Yang paladin gila itu. Kalau Odusik menang, berarti Warrior Kim harus bergabung dengan Holy Order of Ascent Father. Ya, Warrior Kim bergabung, Warrior Kim mati sudah. Oke, apakah Warrior Kim berhasil menang atau tidak, kita tidak tahu ya. Kita langsung saja baca chapternya. Tanpa lama lagi, ayo masuk. Tidak, dia telah mengaktifkan try charge. Mati kau, dia di atas ya. Warrior Kim, kau telah ditakdirkan untuk menjadi dewa. Apa? Dewa? Mati. Eish, terlalu sial aku sayang. Sial, dia kuat sekali. Mati Warrior King. Dia mengakhirinya dengan satu pukulan. Apa itu? Hey. Oh, dia pakai shield ya. Menjadi dewa. Retak dia punya shield, bagus sayang. Kamu kosong apa itu? Hah? Seperti dugaan, dia langsung maju menggunakan charge. Begitu pertarungan dimulai. Charge memanglah salah satu top rank ambush trade di Arcane Soul, tapi kalau kau sudah memprediksinya dari awal masih bisa ditahan. Oh, diganti cepat dia punya trade ya. Tetap saja. Bahkan dengan pelindung berlapis 3 masih tidak mempan. Asli kawan Retak kau total bajingan sayang Warrior level 3 berhasil menahan seranganku. Sekarang aku paham apa yang saintis maksud. Sebenarnya apa sih yang dari tadi kau ocekkan? Tadi soal like, lalu penyelamat, dan sekarang dewa. Dia panas. Tepat seperti yang kukatakan tadi. Warrior Kim, kau adalah harapan dan penyelamat dari Holy Order kami. Mabok. Kau juga adalah orang yang akan menyelamatkan dunia ini dari akhir yang mengerikan. Kau gila. Kau memaniak diajak-ajak goblok. Harapan dari Holy Order of the Ascent Father. Kalau diingat-ingat, dewa yang saat ini mereka sembah sudah mati bukan? Dalam beberapa tahun di mana cerita sudah berjalan, saintis akan melakukan ritual pembangkitan kembali untuk dewa Ascent Father. Ini dia nih. Cerita ini mah. This boss battle di Soul. Mustahil. Penyelamat yang kau maksud itu hanyalah wadah bagi dewamu. Benar. Mereka mau kasih Warrior Kim jadi wadah, dasar gila. Tunggu pemberian yang mulia dan suci. Kau mabok. Sampai mau mati, kau gila. Tahu jadi tumbal loh, gila kau Maiwa. Para bajingan gila ini, mereka mau menggunakanku sebagai persembahan. Dia panas. Warrior Kim, tubuh dan jiwamu akan menjadi satu dengan Essence Ascent Father, inkarnasi suci. Kau akan kalah dalam pertarungan ini dan bergabung dengan Holy Order kami. Dasar gila. Berhenti membual. Dia bajingan kau nih. Tetap tidak mempan ya. Baru bilang. Dapat tangkis dengan mudah. Kekuatan macam apa ini? Oh, kau sedang panik. Diganti dia pun trade lagi. Aku telah merubah tradeku agar menyerupai charging warrior. Tentu saja kau akan kaget. Betul gila nih. Kalau begitu sekarang. Dia buat apa ini? Ish.
Mari kita buat kau goyah dengan warrior trade. Ini sudah ganti dong jurus leh. Wah, dia sepertinya sedikit terdesak ya. Kau lumayan pandai dengan pedang ya. Baiklah, kau berfokus pada pertahanan. Dia ambil apa itu? Equip trade, strength, super strength, endurance, heavy strike. Aku menemukan celah. Ya, ambil apa? Kapak. Betul. Kena di perut bapak saya. Pertarungan menjadi semakin menarik. Persiapannya bekerja. Persiapan 3 hari yang kuhabiskan tidak terbuang sia-sia. Apa di persiapan apa? Melalui latihanku dengan Xiao Jin, aku bukan saja berlatih untuk mendapatkan trade tertentu demi duel ini. Oh, begitu ya. Dia ada niat ya. Mantap cewa dia ya. Iyalah, kalau dia kalah kan dia ampas ya. Kalau bermain ini game 1000 Jabar. Mati berarti sama dengan melawan superhuman level tinggi yang lebih kuat dariku. Mati dia. Aku telah melatih instingku untuk mengganti trade dalam sekejap mata. Oh begitu. Mantap. Begitu aku harus bertahan, aku menggunakan defensive trade. Picah saya yang dia punya shield ya. Dan ketika aku perlu menyerang, aku berpindah ke charge tipe warrior trade. Dia juga bajingan ya. Jika aku butuh serangan beruntun, aku menggunakan warrior tipe trade. Warrior Kim kalau bajingan bapaknya. Ini, terimalah ini. Dan begitu aku mendapatkan celah dan perlu menekan serangan, aku menggunakan berserker trade. Bagi superhuman level 3 yang melawan level 4, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan merubah trade di tengah-tengah duel yang mempertaruhkan nyawa. Masih dapat tangkis ya. Kita bajingan main kampret satu. Pastinya seperti aku sedang melawan 4 warrior yang berbeda secara bersamaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia pun palu terlempar ya, mati kau. Ini mustahil. Sungguh aneh. Mereka gugup ya. Apa yang terjadi? Aku yang memenangkan pertarungan ini. Aku tidak ada niatan untuk menjadi persembahan bagi kultus busuk seperti Holy Order of the Ashen Father. Aku akui, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kalau begini lupakan semua soal pengorbanan itu. Buat apa? Aku mungkin akan langsung membunuhmu, jadi bersiap. Udah lempar di pusir. Mati Warrior King. Serangan terang-terangan seperti itu takkan bekerja. Picah bapak sayang. Mati. Ya, kekuatannya menanjak tinggi. Jadi selama ini dia memang menandir. Beraninya kau menghina dewa dari Ashen Father. Mati kau. Mati Warrior King kawan. Kak. Tewas. Kalau kau bertobat sekarang, aku mungkin akan menerima kekalahan. Wah, dia panas ya. Tidak. Kecuali kau membunuhku, hanya itu caranya bagimu untuk menang. Wah. Guys, mereka berdua saling adu jotos. Satu biru dan satu kuning. Dia luka ya. Guys. Mati Warrior Kim sayang. Is. Ada Warrior Kim mati. Dia juga luka ya. Tapi Warrior Kim lebih banyak.
Pertarungan sia-sia ini berakhir sekarang. Oh, Eisenfather. Dia buat apa Len? Dia kasih panggil kekuatan di punya shield bodoh ini. Apa itu? Air. Betul dong. Hujan. Itu serangan Jitu Odusik. Dark Tide. Melihatnya secara langsung sungguh serangan yang besar. Betul dong. Hujan itu mah. Badai, tsunami. Kalau aku sampai terkena, aku pasti kalah. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kalau aku mau menang, aku harus menahan serangan. Bagaimana cara tahannya, guys? Dengan mengorbankan dirimu untuk menjadi persembahan. Dasar gila. Aku takut, tapi dia buat apa? Tutup mata. Aku harus percaya dengan semua trait yang kubuat sebagai warrior king. Depasan sword teknik yang kudapatkan lewat latihan rutin. The swordmanship yang aku pelajari dari menerima serangan Xiaojin. The Angel training teknik yang dengan telaten aku buat. The Mana Heart yang ikut tumbuh bersama denganku. The Charge yang kupilih dengan keteguhan tak tergoyahkan. Dan teknik jitu yang bisa memotong apapun. Flash. Ini jurus baru nih kawan. Dia juga bercahaya bapaknya. Sama ke Super Saiyan. Semua trait ini. Semua waktu yang telah kuberikan. Apa itu? Aku. Dia tembus dia punya air itu kok. Percaya pada diriku sendiri. Dia potong bapak Bo Isuet. Mati kau. Apa yang baru saja terjadi? Mati dia. Habis dong. Apa yang mati? Gak. Muntah darah. Dia masih berdiri, tapi mata putih terbalik. Ini kayaknya dia tewas nih. Tunggu duel yang sempurna. Warrior. Lobang bapak saya di perut. Mati. Udah tembus di pusil. Boi. Dasar goblok. Tewas tuh. Makanya jangan sombong goblok. Oke. Next ya. 3-2. Duel berakhir. Wah, dimenang ya. Pemenangnya adalah Superhuman Kim Jonsa. Wah, yang punya supporter 4 ekor. Kita berhasil. Dia menang melawan Superhuman yang lebih kuat, bahkan tanpa menggunakan mutant trait. Guru. Wah, Xiaojin wali kita. Sudah kuduga kau memang yang terbaik. Apa kau ini sungguh manusia? Tidak mungkin kau manusia. Superhuman name, aku selalu percaya padamu. Ini botak mulai ketai. Nampaknya aku tidak punya pilihan selain mengakuinya kali ini. Duel yang luar biasa. Dasar keparat. Dia mau pukul Warrior King pakai palu. Dia gila. Oh, Xiaojin. Apa itu? Mata bongkar. Anak bingung malah bos. Jayol Nim. Bajingan ini tidak bisa menerima hasil duel dan memberikan serangan licik. Dia panas. Dia urat di muka dong sayang. Kamu mati atau semacamnya ya. Ali Jayol. Jangan lupa kontrak ajaibnya. Bersikap ceroboh dan jantungmu akan meledak. Kim Jonsa. Ini semua salahmu. Mati kau. Kontrak jantung.
Karena kau kapten mati, aku bersumpah akan membalaskan nyawanya. Holy Order of Ashen Father takkan melupakan ini. Padahal dengan kalian kan? Kalian tuh bos bingung-bingung kapten 1, berarti kan ampas. Jadi mati semua sana. Tidak peduli dengan kalian ya. Kalian tuh hanya ampas pemain figuran. Kali jotos, tok, tewas. Melawan bos lagi dasar gila. Kau bilang aku yang membunuh Odusik. Benar, kami semua melihatnya mati dengan pedang. Jangan bicara omong kosong. Yang membunuh Odusik itu kau. Jepanas. Dia mungkin memang musuh kami, tapi sebagai warrior, Odusik adalah orang yang memiliki kehormatan. Karena ulah rencana licik pembunuhan mula, rencana yang terlahir dari rasa iri, kami harus bertarung. Dan kemudian dia gugur, sungguh sayang sekali. Memang sudah mah bikin sial habis terima tanggung jawab. Goblok, begitu bacot. Demi kehormatan Odusik, aku menerima hasil dari duel dan menghargai kontrak ajaibnya. Dia panas ya, Kapten. Ayo pergi, Jayolni. Setelah ini, bahkan Holy Order of the Ashen Father sendiri akan berani melakukan balas dendam. Jadi mereka suka balik ya, ini pelontos pun kantor ya. Biar menyanyi nih. Benar, tepat saat ini di dalam kantor kita terdapat Superhuman Kim Jonsa yang sudah berkontrak. Apa nih? Dia senang deh kampret. Jadi maksudmu kau sungguh ingin bekerja sama dengan kami? Hehehe. Pada urusan sebentar, nanti akan kutelepon kembali. Aku tadinya khawatir artisan Tojol mungkin telah mensabotase armornya, tapi armornya tetap memiliki thread giant frame dan endurance sesuai yang kita minta. Giant frame, endurance. Oh, begitu. Astaga, armornya terlihat gagah padamu, Warrior Kim. Dasar penjilat. Botak gila nih. Aduh. Lagi ada di sini, coba pakai apa yang telah kusiapkan juga. Ini hadiah loh. Hehehe. Dikasih hadiah apa nih? Botak gila nih. Hadiah. Oh, ini kan. Ini dia. Jaket ini mah. Tracksuit mewah. Bikinan tangan. Kenceng dengan mantra self-repair dan cleanness. Botak gila nih. Kau sungguh tahu kesukaanku ya, Steve Choi. Terima kasih atas hadiahnya. Uh, tai. Gila. Aku bilang Superman ini terlihat seperti bintang film hanya dengan tracksuit. Ngomong-ngomong, apa boleh aku meminta tolong? Bintang film? Dia mulai ketahui. Gila. Minta tolong apa? Bilang saja. Berkat kontrak kami denganmu, Superman ini, bisnis agensi jadi berjalan sangat lancar. Tapi karena kau belum mengambil banyak job sejauh ini, ada beberapa orang yang mulai meragukan kontrakmu dengan kami. Kalau begitu aku akan turun tangan. Apa ada permintaan yang sesuai? Disenangin botak kan? Aku punya yang cocok untukmu. Tan Magic Tower mau kau meneliti Black Flame untuk melanjutkan proyek Ultimate Flame Realization milik mereka. Tan Magic Tower, salah satu dari 4 Great Magic Tower di Arcane Soul. Bisa ya? Tempat yang terkenal untuk membuka fire-based magic. Ini tower ini api ya. Level 1 bola 1 saja. Level 2 lumayan banyak. Level 3 kucingnya nih. Sebagai hadiahnya mereka menawarkan tower membership pass. Kedengaran bagus, aku ambil. Apalagi Sun Magic Tower memiliki NPC itu. Apa? Mata siapa nih? Aku tahu semua hadiah bagus yang bisa kudapatkan dari job ini. Dia mulai ketahui. Mulai muncul sisi liciknya ya. Dasar gila nih.
Oh, sudah sampai. Oh, ini dia nih. Ini tower terlalu gila ya. Bersinar-sinar. Jadi begini kelihatannya ketika magic dan sains dicampur. Melihatnya secara langsung sungguh luar biasa. Superhuman Kim Jong-sa, saya Park Yeon-jung, senior researcher. Apa ini? Anda ke sini untuk mengerjakan permintaan mengenai penelitian Black Flame, betul? Park Yeon-jung, senior researcher, mager level 5. Ah iya, betul. Aku kira usia kliennya lebih tua, tapi dia ini muda banget. Waktu kita tidak banyak, mari kita mulai. Tolong ikut ke sebelah sini. Oh, mereka sudah sampai di ruang penelitian, kah? Apa ini? Kita akan mulai dengan status dasarnya. Alat ini terlihat tidak asing. Oh, ini yang ukur ini dia punya statusnya. Tolong permisi sebentar. Diamkan badan dan rileks. Oh, dia malah ke dalam ya. Tutup. Eye precision scanning dimulai. Eye precision. Tunggu, alat ini kan digunakan untuk melihat data keseluruhan seseorang kepada player. Harusnya digunakan untuk melihat data keseluruhan seorang player, begitu. Di level semua ya. Kalau aku diam di sini, bahkan rahasia tradeku bisa terbongkar. Apa-apaan. Hentikan ini sekarang juga. Ini bukan bagian dari kesepakatan. Harap tetap diam. Dasar gila. Ini adalah prosedur yang wajib dilakukan. Kami hanya mengikuti kontrak. Dasar bajingan, jangan membual denganku. Dikasih ancur. Kau pikir apa yang kau lakukan? Aku hanya setuju dengan Black Flame demo dan beberapa bantuan untuk penelitian. Siapa yang memberikanmu izin untuk melakukan omong kosong ini? Bapak tua tampar dia siapa botakmu? Park Yeon-ju, dasar kepak. Apa kau yang melakukan ini lagi? Direktur Nim, Yoo Myeon-sok, Chief Researcher, mage level 6. Maka sekarang kau mencoba untuk menyabotase penelitianku. Ini bukan yang Anda pikirkan, Direktur Nim. Omong kosong, kau pikir aku akan percaya itu? Jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu menjual data Superhuman Nim. Dia satu-satunya orang di dunia dengan Black Flame Trade. Kau mau aku menunjukkan rekaman keamanan dan menunjukkannya ke semua orang? Gugup ya? Maaf, saya menjadi kikir dan kehilangan akal sejenak. Inilah, kau diusir. Efektif sekarang juga. Dia warrior mode di belakang dong. Apa-apaan, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Mohon maaf, Kim Johnsonin. Saya Chief Researcher, Yoo Myeon-sok. Urusan itu cukup ribet juga. Ya, tapi bukan kau yang salah juga sih, Researcher Nin. Tapi apa hal seperti ini sering terjadi? Oh, idiot itu pernah tertangkap sedang mencoba menjual informasi rahasia untuk membayar hutang judinya. Kalau bukan karena Elder Cho, mentornya, dia pasti sudah diusir dari dulu. Dia main judi online ya. Aduh, begitu ya. Tetap saja, aku datang kemari untuk menyelesaikan permintaan penelitian. Dan hampir saja rasaku terbongkar. Panas. Jadi boleh loh. Minta kompensasi tidak boleh bukan. Dasar gila. Sebagai gantinya, saya akan meningkatkan tier membership Anda. Senang ya. Memangnya apa keuntungannya? Anda akan mendapatkan akses penuh bukan hanya ke fasilitas komersil tower saja, tapi juga area berlatih. Banyak kegunaannya nih. Apa? Lapangan latihan tower biasanya hanya diperuntukkan para mage saja. Jackpot. Ini boleh kita. Ini bukan ke kampret. Tidak buruk sama sekali. Kalau begitu tolong bersantai selagi saya menyiapkan penelitian. Oke, selagi itu aku akan melihat sekeliling tower.
Yesus sampai mana ini? Apa yang melayang? Kekejaman Arkansas katanya, hampir saja aku kehilangan hidungku di siang bolong. Tapi hey, aku tidak komplain. Lapangan latihan kan memberikan trade bagus secara cuma-cuma. Memulai latihan electromagic testing. Oh, dia ada tempat latihan ini mah. Listrik nih kah? Kita sambar ya. Mati kau. Oh, sakit sampai ke tulang-tulang. Tapi agak menggembirakan juga sih. Dia kena strong, bapak sayang. Mati dia. Dasar maniak trade nih. Kalau aku mengeluarkan trade itu, equip trade, patience, resolve, revival, trade, electro, trade, accurate. Dapat trade baru ya. Bagus. Akhirnya aku mendapatkan trade resistance terakhir dari X Grid Element. Baiklah, latihan selesai. Sebelum aku jadi ayam kremes, sebaiknya aku akhiri. Gimana nih? Sistem latihan telah diubah menjadi kendali manual. Warning, warning. Intensitas elektromagic sedang dikalibrasi ulang. Apaan? Aku bilang latihannya selesai. Mati kau, dapat strobe lagi. Ada orang dari luar. Nah, ini mania gila nih. Tidak, bajingan itu. Dasar keparat. Kau mau mencoba membunuhku ya? Intensitas maksimum telah tercapai. Memulai electromagic testing. Mati warrior king. Level full bapak sayang. Mati boy. Mati dia. Apa yang ini gila satu nih. Tergoreng lah dasar bajingan. Habis ya. Dasar gila nih. Mati warrior king. Oke, next. Chapter 33 nya. Mati dia. Kena sambar. Mati kau bajingan. Kena. Wahahaha. Rasakan akibat dari menghinaku. Apa? Dia bertahan. Dapat strom, tidak mati. Aku tidak akan jatuh karena trik rumurahan ini. Ada alasan kenapa aku selalu berlari ke tempat latihan ini saat waktu luang. Equip trade, Ritual of Willpower, Blessing Moon Resistance, Outrider Specialist Mark, Cold Resistance, Earth Resistance. Ini apa nih? Kosong. Memperoleh Holy Resistance setelah bertarung melawan pembaptisan sains. Ini Holy Resistance, trade diperoleh. Mendapatkan Flame Resistance setelah merebus air sihir dan membakar tubuh. Memperoleh Darkness Resistance dari ahli Necromancer Caron, anggota Cleaning Association. Mendapatkan Frost Resistance dalam badai beku kumpulan arwah. Oh, dia dapat di sini. Dapat resistensi dingin juga di sini. Membangkitkan Earth Resistance saat melarikan diri dari jebakan sihir para hunter manusia. Akhirnya dapat apa lagi? Listrik punya. Betul ya. Dan terakhir Electric Resistance yang diperoleh dari latihan listrik dasar. Jika 6 trade ketahanan ini bergabung, jadi apa coba? Dia gabung nih kok. Warna hijau apa sayang? Jadi apa? Dia pun jantung. Magic Resistance trade diperoleh. Dia dapat resistensi magic.
Luar biasa. Wah, dapat red baru. Gila, dia menahan sihir level 3 hanya dengan tubuhnya. Apa dia masih manusia? Dia panas. Sulit dipercaya dia bisa menahannya. Peringatan, peringatan. Programnya tidak terkendali. Mati, rusak. Hentikan semua latihan dan segera tinggalkan tempat. Tidak terkendali, ini bisa jadi berbahaya. Kalau begitu, mati kena strong. Akan kugunakan trade pengamatan untuk memprediksi dan menghindari semua serangan. Dia ada kincang juga pesaingnya. Insight, mobility, spring. Efficient trade diperoleh. Bagus, dapat trade baru lagi. Mungkin sebentar lagi bisa dapat trade lanjutan rate. Hahaha, ini senang. Anak gila nih. Kacau terlalu. Sial, makin panas ya. Aku akan benar-benar membunuhmu. Dasar bajingan gila. Mati waktu datang. Bos, aku mendengar alarm berbunyi. Ada apa di sini? Matikan itu sekarang juga. Baik. Program latihan menyesuaikan ulang. Program latihan menyesuaikan ulang. Oh, berhenti ya. Program latihan telah stabil. Dasar gila. Apakah benar-benar melukai Warrior Kim? Alah, bukan begitu. Melukai Warrior? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Lumayan mengguncang. Catatan tidak jelas, kemungkinan efek suara atau mantra. Mereka kaget ya. Bos, saya salah. Dapat tangkap. Tolong jangan buang aku. Apa yang terjadi jika seseorang dikeluarkan dari menara sihir? Otak mereka akan ditandai dengan cap sihir, membuat mereka tak bisa mempelajari sihir baru. Itu artinya kehidupan mereka sebagai penyihir berakhir. Dia layak mendapatkannya. Dia sudah berkali-kali melakukan hal kotor. Hukuman ini sudah pantas. Dan Tuan Pahlawan, terimalah ini. Ini hadiah kecil sebagai permintaan maaf atas kejadian ini. Dapat apa ini? Ini apa? Ini elixir. Wah, dapat satu. Poison yang bisa memulihkan penuh meskipun HP tinggal satu. Disenang ya. Terima kasih, Anda telah memberi hadiah kehidupan. Tetap tenang, tetap tenang. Itu sudah sewajarnya. Dia pasti tidak mau memperbesar masalah. Tapi ada hal lain yang harus kudapatkan dari menara matahari ini. Walaupun sudah 2 kali diserang di tempat ini, imbalannya terasa agak kurang. Jadi apalagi yang sebaiknya kuberikan? Sejak dulu aku punya satu keinginan. Merasakan 4 sihir agung dari 4 menara sihir. Apa? Jangan bilang. Apa maksudmu ingin merasakan Sunflame? Benar, serang aku dengan Sunflame. Tidak mungkin. Jika hero level 3 terkena Sunflame, dia akan terbakar habis dalam 1 detik. Kau harus lebih kuat dulu. Tidak mungkin aku bisa bertahan sekitar 15 detik. Apa? Bahkan hero level 5 pun tidak sanggup. Aku beda. Wah, mereka keluar dia pun Black Flame. Api hitam yang membakar mana lawan. Katanya menarik. Tapi bagaimanapun juga tetap berbahaya. Ya, tunggu saja. Jangan terlalu terkejut. Ini sudah mendapat tembak dari Sunflame. Sekarang setelah aku berhadapan dengan Sunflame, agak menakutkan juga. Tapi tidak ada pilihan lain. Gugup juga. Kaget kau mati. Tamat deh komiknya. Hanya ada 3 cara untuk mendapatkan trait Sunflame. Pertama, menjadi murid dari Master Menara. Kedua, mengalahkan Master Menara dalam duel 1 lawan 1 dan membuatnya tunduk. Gila sekali. Dia master ini kok. Wah, kekuatan bajingan ini. Kedua cara itu hanya mungkin bagi hero penyihir. Jadi tidak mungkin bagiku. Akan kumulai. Tapi cara terakhir dan ketiga, tingkatkan rasa suka Master Menara sampai batas tertentu akan membuka quest tersembunyi. Oh, ini dia Master Menara nih. Yang Sunflame punya, Sun Tower Sunflame.
Ada berapa orang? 2, 4, 6. Apa pentingannya? Wah, dia muka loh. Wah, dia pundasi mantap jiwa. Wah, tembak. Artinya ini adalah cara menunjukkan kegunaan. Menembakkan sunflame selama 15 detik. Udah tembak. Mati kah? Ish. Aku bisa menanya. Jika aku menggunakan thread yang terpasang di bagian bawah pakaian pelindung ini. Thread yang ditanamkan pada peralatan Magic Armor. Aku punya thread Magic Armor. Dia menanya. Tunggu, hero itu bukan level 6. Gak kaget ya? Katanya dia level 3. Bagaimana mungkin? Ish. Sudah bersiap sebanyak ini tetap saja menyakitkan. 15 detik berlalu. Pengeluaran sunflame dihentikan. Berhenti, selesai. Masih hidup kawan. Dia sudah tewas. 15 detik itu rasanya seperti neraka. Orang ini namanya Warrior Kim ya. Benar-benar orang yang mengesankan. Wah, waktu sepertinya tertarik ya. Wah, sabun kopi luar biasa. Dapat undang. Memang dia pun trik bajingan ya. Tergila nih. Ini Warrior Kim ini terotak betul ya. Bertahan dari sunflame dengan memanfaatkan api hitam seperti itu. Ini akan sangat membantu proyek pengembangan polarisasi di menara matahari. Itu adalah kehormatan. Biar tingkat kesukaan makin naik. Hahaha, kau benar-benar pandai berbicara. Jadi aku ada permintaan. Permintaan berhasil. Oh, apa yang kacamatanya? Kakek, kau memanggilku. Oh, dia pun cucu ini. Berkenalanlah, ini warrior level 3, Warrior Kim. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu, saya Kim Magic. Kim Magic? Apa kampret nama Kim Magic? Kau gila. Kau Magicom. Goblok. Setelah Kim Cheolgyeon dan Kim Prince, ini giliran karakter tutorial untuk kelas penyihir. Kim Magic. Oh, ini dia nih. Maaf atas keterlambatannya. Biasanya tempat ini tidak seperti ini. Dia cucuku, punya potensi jadi level tinggi, tapi perkembangannya terhenti di level 1. Itu aneh. Itu memang aneh. Maaf membuat malu menara matahari. Dia langsung murah, memang dasar gila. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bilang kau memalukan. Kenapa kondisinya seperti ini? Menurutmu bagaimana, Hirokin? Mendengar kau juga menyembuhkan putra perwakilan Seo. Aku berpikir mungkin saja kau punya ide untuk membangkitkan kekuatan anak ini. Kebangkitan ya. Ini bapak tuh aja gugup. Tentu saja. Oh, benarkah? Dia mau menangis ini kak. Kalau kau bisa melakukannya, apapun akan kuberikan. Apapun, kau serius? Goblok, ini dia muka. Kau bilang apapun, ini sudah pas, ini dia otak sudah. Wes tersembunyi sunflame dimulai. Siapa nih? Back Sorin. Ini baru tidur ya. Habis ya. Next ya. Katakan lagi, kau minta apa? Sunfire. Sunfire. Sunfire, kau bilang. Betul. Masih pikir-pikir ya. Karena ini menyangkut masa depan Magic Tower kami, aku bisa memberikannya. Tapi aku tidak tahu apa kau bisa menggunakannya. Jadi apa kau bisa memberikannya dalam bentuk memori chip agar aku bisa langsung mempelajarinya? Memori ketai. Betul ini ya dong. Ya muka dong. Ya baiklah. Kalau kau bisa menyelesaikan masalah ini, tak ada alasan untuk tidak memberikannya. Maaf menyela saat kalian berbicara. Kau bilang ingin membantuku berkembang. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus memahami masalahnya.
Masalah terbesar anak ini adalah kebodohannya. Pengetahuannya tentang matematika terlalu minim untuk menjadi seorang mage. Stres. Maaf karena aku dari jurusan sastra. Aku tahu masalah mage Kim dengan baik. Dia cukup pintar untuk kuliah di Fakultas Bisnis Universitas Seoul, tapi dia seorang siswa yang menyerah pada matematika. Jadi sulit baginya untuk meneliti sihir. Tak peduli seberapa banyak dia belajar sihir, dia tidak bisa memahaminya. Dia energi suram ya. Aku hanya terus membuat alasan, maafkan aku. Kalau begitu, mari kita ajarkan sihir yang tidak memerlukan perhitungan matematika. Apa maksudmu? Wah, dia kaget ya. Sihir yang tidak memerlukan perhitungan matematika, dia bisa menjadi pyromancer yang memanfaatkan spirit. Pyromancer itu bukan mage yang sebenarnya. Lalu apa kau akan tetap membiarkan cucumu seperti ini? Atau kau mau membuatnya menjadi pyromancer yang bisa menunjukkan potensinya? Waktu mas pikir, baiklah, jelaskan lebih lanjut. Masalah utamanya adalah pelafalan, bukan? Karena dia tidak bisa menghitung rumusnya, dia tidak bisa merafalkan sihir. Maka biarkan spirit yang melakukannya. Sementara mage Kim hanya perlu menyediakan mana saja. Itu tidak mungkin. Anak ini sama sekali tidak memiliki afinitas dengan spirit. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Aku tidak menyuruhnya untuk membuat kontrak dengan Divine Beast. Aku bilang memanfaatkan mereka. Cukup masukkan satu mantra ke dalam mana circuit. Apa ini? Mana akan disediakan oleh pengguna dan mantra akan dijalankan oleh mana circuit. Oh, jadi maksudmu kita menangkap spirit dan membuat mana circuit? Tidak, kita bisa langsung menanamkan spirit circuit. Hahaha, ya benar. Ini sungguh luar biasa, teori yang luar biasa. Katanya kau seorang warrior, tapi bagaimana kau bisa terpikir hal seperti ini? Luar biasa bukan? Ini model dong. Ini bukan pemikiranku, tapi pemikiran kalian di masa depan. Sejujurnya aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Tapi ada masalah. Gerbang menuju spirit realm saat ini tertutup. Jadi kita tidak bisa memanggil spirit. Kita bisa menggunakan spirit beast sebagai gantinya. Spirit beast, maksudmu divine beast Phoenix. Itu juga sulit. Bagaimana cara menemukan tempat persembunyian Phoenix? Jangan khawatir soal itu. Aku punya cara sendiri. Apa coba? Wah, gimana? Oh, banyak nih burung Phoenix nih. Wow, jadi Phoenix Valley sungguh ada di tempat seperti ini. Bahkan superhuman level tinggi pun sulit menemukannya. Bagaimana kau bisa? Berbeda dari rumor, tempat ini tersembunyi di gang belakang. Aku juga menemukannya secara kebetulan. Hahaha, anak ini sungguh keberuntunganmu luar biasa. Dia model dong. Lalu bagaimana dengan Sunfire yang kau janjikan? Akan kupastikan kau menerimanya. Mantap. Enak quest yang akan selesai hanya dengan menemukan lokasinya saja. Mantap. Alat tai. Tapi kau seorang warrior, bagaimana kau berencana menggunakan Sunfire? Aku ingin memperkuat ini. Black Flame, tujuanku adalah menciptakan culmination milikku sendiri. Hahaha. Culmination, kau pikir itu mudah? Kami sudah menginvestasikan lebih dari 10 tahun dalam proyek ini. Tidak akan mudah. Bukankah pendekatan seorang mage dan warrior itu berbeda? Siapa tahu mungkin culmination milikku lebih baik. Menarik, ini sangat menarik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tenggat waktunya 2 tahun. Mari bertaruh, culmination milik siapa yang lebih kuat. Menarik, apa taruhannya? Kalau kau menang, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Tapi kalau aku menang, kau harus bergabung dengan tim keamanan Magic Tower kami. Sepakat, aku setuju. Jangan pernah lupakan janji ini. Ini kesempatan yang bagus untuk menguras habis Sun Tower. Anak tai. Aduh.
banyak ya. Kalau begitu saatnya pembuktian. Ruang operasi. Tuan Kim, sungguh luar biasa. Kau telah membuka jalan bagi sihir api di Sun Tower. Ah, ketua. Entahlah, ini semua terjadi begitu saja. Yang penting sekarang operasi cucu Tower Master harus berhasil. Benar juga. Tapi kau ingat mage yang diusir waktu itu? Pecundang itu. Aku merasa ada yang aneh, jadi aku menyelidikinya. Ternyata dia menerima uang dari Gemio Group. Oh, dia dapat bayar dari itu si kambing satu tuh. Apa? Gemio Group. Salah satu dari 5 cebol terbesar terkenal karena ekspansinya yang agresif dan eksploitasi bisnis yang brutal. Oh, ini mereka kan? Bukan, berarti bukan itu yang si kampret. Dalam game mereka nyaris mirip seorang lain. Masalahnya bukan karena mereka mencuri data menara sihir, tapi mereka hanya meminta informasi tentangmu, Tuan Superhuman. Mungkin mereka ingin merekrutmu. Ah, membayangkannya saja sudah membuatku muak. Organisasi lain seperti Game Group tidak terima kasih. Sekarang ada lagi yang harus kuhindari. Dapat maniak gila dari mana lagi nih? Dua lagi ya, dua maniak gila. Satu oleh Order of Ashen Father, satu nih organisasi penjahat lagi. Hahaha, ini sukses besar. Oh, sukses ya. Semua ini berkatmu Superhuman Team. Cucu kami akhirnya menjadi mage. Iya, seorang Superhuman. Dapat tumbuh di belakang. Itu kabar baik. Kekuatan fisik seorang level 8 luar biasa. Bapak tua level 8. Mati mah. Warrior Kim level 3. Beda berapa? Memang 5 bapak saya. Tunggu. Terima kasih banyak Tuan Superhuman. Dia berapi-berapi. Mage Kim, apa-apaan. Kekuatannya tidak jauh berbeda denganku. Langsung mencapai level 3, kekuatan Gen sungguh luar biasa. Aku bekerja mati-matian untuk mencapai level 3, menarik. Kekuatan api. Bisa menggunakan sihir dengan mudah seperti ini. Mulai sekarang minumlah ramuan beratribut api. Itu akan meningkatkan cadangan mana milikmu. Terima kasih karena telah membantuku. Kau sudah bekerja keras, Superhuman Team. Ini hadiah yang sudah dijanjikan. Dia senang. Dia mata bersinar enak. Wow, langsung diberikan. Wah, Sunfire. Dia mau dicip. Dia nangis. Tapi ini buka saja. Dapat apa lagi nih ya? Itu kantong subspace. Aku memasukkan sedikit uang jajan di dalamnya. Uang jajan. Ada banyak. Lidi mata do kampret satu. Enak. Mata bentuk hati uang bapak saya. Wah. Power Master memang yang terbaik. Dia rambut bentuk hati. Operasi meningkatkan kesan sukses besar. Terus kembali pin Plontos bu kantor. Seperti yang diharapkan darimu Warrior. Hadiah tambahan 5 miliar. Luar biasa. 5 miliar ya. Sekarang Tuan Choi juga harus mulai terbiasa. Hahaha. Sombong kampret nih. Ngomong-ngomong, ini waktu yang tepat untuk minum nektar yang kusimpan. Nektar? Baru sebulan kau mencapai level 3. Bukankah itu terlalu cepat? Itu akan memiliki efek samping. Itu sebabnya aku ingin bertanya, Tuan Choi, bisakah kau mengolah nektar? Maksudmu sintesis? Percayakan saja padaku. Dibuka di peruangan apa nih? Banyak di peralatan ya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Choi. Yang kita butuhkan hanya bahan utama dan ini daftar bahan yang paling populer di sini. Bahan memberikan trait yang berbeda, jadi ini cukup membingungkan. Water Gorilla Spinal Cord, Trait Super Strength, Iron Emoji Entrails, Trait Iron Body, World Tree Fruit, Trait Regeneration, itu bawang itu mah. Corn Tiger Heart,
Raid? Tidak tahu ya. Aku sudah memiliki Super Strength dan Regeneration. Sementara Iron Body sudah tertanam dalam perisaiku. Kalau begitu mari pilih Hornet Tiger Heart. Hornet Tiger Heart, Red Valor. Maksudmu yang ini. Tuan Superhuman, apa harus Hornet Tiger Heart? Kenapa? Itu bis yang langka, jadi sulit menemukan bahannya di pasaran. Langka? Dia sudah pergi mana nih? Kalau tidak ada di pasaran, kita tinggal mencarinya sendiri. Wah, ya ada menyanyi ya. Ini aku berburu nih kan. Masalahnya adalah Tier 1 Plains habitat Hornet Tiger Heart sangat luas. Aku tidak mau menggunakan cara ini, tapi dia buka apa tuh? Makanan kaleng. Ikan. Wah, ini nose. Red telah diperoleh. Dasar ini muntah tuh ya, dasar gila. Lebih baik makan ikan sketch fermentasi daripada ini. Surströmming benar-benar keterlaluan. Surströmming ikan haring yang difermentasi. Ikan sketch jenis ikan pari. Oh begitu. Bau busuknya menyengat hingga menembus paru-paruku. Tapi berkat Red Canine Nose, sekarang aku bisa merasakan semua bau khas bis. Arahnya ke sini. Oh, rusa ini mah. Bau darah menyengat. Apa dia diserang predator? Kalau begitu, itu dia. Ini ada orang tuh, Bang. Di sana. Oh, mereka ada tembak tuh. Tangkap dia. Sial, pesaing. Kalau begini aku tidak bisa mendapatkannya. Gak buat apa nih? Hmm? Hancur mobil. Ini, ini buat tanduk bapak sayang. Hmm? Ya, luka itu bukan Hornet Tiger Heart biasa. Mountain King. Adi, ini yang bos bapak sayang. Salah satu spiritual beast paling terkenal di Tier 1 Plains. Dan monster langka yang memiliki total 6 trait. Adi, bapak sayang, monster juga punya 6 trait. Kau mati. Mati kalian. Mati diserang Warrior King. Lengah sedikit saja aku bisa mati. Hmm? Eh? Hmm? Oh ini tower ini api pun cucunya. Oh jadi Phoenix. Habis dong. Oke kita lanjut chapter 35 ya. Oh, sipit pesan. Gila, aku mengaktifkan evasion namun masih terkena serangan. Kena juga ya. Evasion. Kecepatanku tidak banyak. Oh berarti ini singa cepat. Aku harus mengakhiri ini dalam satu serangan. Aku akan mengikuti instingku. Yes. Wah, Warrior King bajingan ini. Right terpasang. Shooting aim fokus. Resolved gunmanship. Repeat reload. Guys, tembak. Dia bisa menghindari serangannya dengan mudah. Tidak kena dong. Ini belum selesai. Meskipun warrior, tapi aku juga jago menembak. Pakai pistol dan tambah dengan black flame ya. Pang, kena. Kena. Terbakar kan? Apa? Dia masih bisa bergerak setelah terkena black flame. Kalau begitu aku akan menggunakan serangan fisik. Mati kau. Mati dia datang, dia datang. Skill ultimate milik Mountain King, Charge. Skill yang menerjang musuh dengan memanfaatkan beban tubuhnya. Skill yang terkenal karena membuat banyak player putus asa. Tapi cara mengatasinya cukup konyol. Salah dong.
Cukup dengan memanfaatkan kekuatan Mountain King secara terbalik. Kenapa kaget? Kau juga tahu kan serangan kali ini tidak bisa kau hindari. Oh, kena putus tuh kan. Sudah sore ya. Bismarck, gila apa itu? Sepertinya Mountain King. Ya itu benar Mountain King. Lihat ini jantungnya. Dia pamer ya. Gila. Tangani sendiri karena takut ditipu pedagang, aku malah dapat trade juga. Lauter. Dia yang potong ini apa isinya. Aku hanya butuh jantungnya, jadi bagian lainnya akan kujual. Ada yang berminat? Oh, kita lihat berapa harga tubuh Mountain King. 1 miliar, aku beli 1 miliar. 2 miliar, 2,2 miliar, 2,5 miliar. Wah, untung banyak. 5 miliar, 5 miliar itu gila. Siapa ini? Perempuan nih. 5 miliar, deal. Langsung deal ya. Akan aku transfer sekarang juga. Tidak punya etika bisnis, gagal total. Dia kasih nama rekening atas nama Warrior Team, rekening apa tuh 0000 atas nama Warrior Team. Akan transfer ke sini. Ngomong-ngomong, kau menangkap Mountain King sendirian? Iya, kebetulan saja. Dalam berburu tidak ada yang namanya kebetulan. Itu semua soal kemampuan. Wah, emang tua tentara nih kan? Ini kartu namaku. Kau bisa menghubungiku nanti. Asosiasi Hunter. Jeon Jin Yong. Dia dari Asosiasi Hunter. Wajahnya terlihat familiar. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Paling hanya karakter sampingan yang kaya saja. Transfer masuk. 5 miliar apa saya? Masuk. Dia modal. 5 miliar hanya dengan tubuh Mountain King. Ini farming paling mantap. 2 hari kemudian. Ini di mana nih? Ini nektar yang dibuat pemerintah. Kualitasnya sangat berbeda. Tidak nektar ini. Karena menggunakan Mountain King Heart seharusnya tidak ada efek samping. Tuan Choi terlihat sangat percaya diri, jadi tidak akan ada masalah. Tapi ini tetap membuatku gugup. Untuk jaga-jaga aku akan memasang beberapa trade. Danger Implementation Technique, Drug Defense, Drug Addition. Dia sudah minum ya. Apa yang terjadi? Sangat panas, rasanya seperti lava sungguhan. Dia punya jantung. Paru-paru. Tubuh sedang berevolusi, usus dorong. Perubahan hormon terdeteksi. Sekresi adrenalin meningkat. Efisiensi aktivasi tubuh meningkat. Efeknya sangat terasa. Rekonstruksi mana sirkuit. Level meningkat. Level 4. Ini level 4 ya. Statistik meningkat secara drastis. Awakening. Level 4 Superhuman Warrior King. Ini level 4 ya. Level 4 ini terasa sangat berbeda. Rasanya seperti jiwaku sendiri yang meningkat. Rate. Valor. Rate berhasil diperoleh. Resepnya bekerja dengan baik. Kalau lihat sendiri, ini sepadan dengan kerja kerasku. Rate terpasang, strength, super strength, intimidation. Dari pertarungan aku mendapat rate strength, super strength, intimidation. Apa itu yang tangan itu? Lalu menyerap equipment menggunakan berlian. Rate. Turdiness, gigantic. Rate berhasil diperoleh. Persiapannya sudah selesai. Rate terpasang, strength, super strength, intimidation, Turdiness, gigantic, valor. Sekarang tahap terakhir. Ini buat apa ini? Berubah. Status abnormal. Terjadi kerusakan besar pada serat otot. Putus. Dia merubah jadi ini. Apa lagi? Hutan. Menyesuaikan ulang struktur tulang. Rate terpasang. Strength, super strength, intimidation,
Ludiness, gigantic, valor, red saling beresonansi. Apa ini? Gabung kan? Jadi red apa nih? Red strength of the giant. Red berhasil diperoleh. Oh begitu. Akhirnya dapat juga. Dijadi besar apa saya? Red tier atas untuk kelas warrior. Strength of the giant. Gila. Badan besar. Ukurannya sudah seperti mutan. Mari coba tes kekuatannya. Tumbuk. Ish. Jawab saya. Hanya dengan gelombang kejut saja langsung hancur. Di muka sampai bayi ini mah. Peningkatannya sangat terlihat. Status abnormal. Terlihat kerusakan besar pada serat otot. Membutuhkan pemulihan. Kekuatannya luar biasa, tapi ada efek sampingnya juga. Sudah kuduga untuk menggunakan Strength of the Giant secara maksimal membutuhkan triad seperti Iron Body. Gambar kecil atau triad Immortal untuk meningkatkan regenerasi. Keduanya merupakan trade tier atas. Bisa saja aku serap dari equipment yang kupunya. Tapi masalahnya sekarang aku tidak punya berlian. Semua berlian yang kupunya sudah kugunakan. Tidak masalah. Ini boleh ketai. Aku tahu tempat untuk mendapatkan berlian. Berlian sedang tidak tersedia. Ini muka dong. Tidak ada satupun, benar. Paling cepat bulan depan baru tersedia lagi. Bukankah di Sinhon Market ada semuanya? Sebulan terlalu lama. Tuan Superman, kalau begitu mau ikut menambang berlian? Menambang berlian? Memangnya di game ini ada fitur seperti itu? Sebenarnya ada rute rahasia yang tidak boleh bocor ke publik. Gimana? Apa kau tertarik? Sudah pasti. Ya adalah. Tentu saja, ayo kita langsung berangkat. Waktunya leveling. Wah, mereka sudah jalan ya. Gimana ini? Tapi kau tahu kan ada risiko untuk mendapatkan berlian. Ya, tentu saja. Seperti inilah game Arcane Soul. Kalau tidak cocok, kau bisa melihat-lihat saja. Sebenarnya tempat macam apa itu sampai dia berkata seperti itu? Buncon, 5 km. Buncon. Kalau buncon itu artinya, sekarang aku mengerti. Tempat yang kita tuju sekarang adalah tempat di mana para superhuman bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ajar dia, bunuh dia. Oh, di arena nih toh. Habisi dia. Arena pertarungan terbesar di wilayah metropolitan. Betul, sudah. Tempat itu adalah Colosseum. Wah, kita pakai sih. Ini yang Tumam tua yang tadi ya, Billy itu harimau. Ingat. Di tangan robot tuh kok. Kayaknya. Habis ya. Oke, sudah sempat habis ya. Sampai chapter 35 ya. Di endingnya situ Warrior King bersama dengan bapak tua dari toko di pasar Sinuan untuk mencari berlian. Tempat mencari berlian itu di Colosseum. Sepertinya dia menyalakan Warrior King untuk mengikuti pertandingan ya. Apakah berjalan lancar atau tidak, kita tidak tahu ya. Kita lihat saja di chapter berikutnya. Oke. Ini video saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share kalau suka sama videonya. Sampai ketemu di episode menarik lainnya. Sayonara.